Welcome to my YouTube channel. Jangan lupa like dan subscribe ya. Apakah kalian tahu apa itu radio internet? Radio internet yang juga dikenal sebagai web radio, net radio, pengaliran radio atau e-radio adalah layanan penyiaran audio yang ditransmisikan melalui internet. Penyiaran yang dilakukan melalui internet disebut juga sebagai webcasting karena tidak menular secara luas melalui sarana nirkabel. Radio internet memiliki sebuah media pengaliran yang dapat menyediakan saluran audio terus-menerus dan tidak ada kontrol operasional penyiaran seperti media penyiaran tradisional pada umumnya. Banyak stasiun radio internet yang berasosiasi dengan stasiun radio tradisional, bukan stasiun radio internet. Tetapi bagi radio internet yang jaringannya hanya menggunakan internet dan tidak berasosiasi dengan radio tradisional, maka stasiun radionya bersifat independen dan tidak tergabung dalam perusahaan penyiaran manapun. Sebuah studio radio internet. Layanan radio internet dapat diakses dari belahan dunia manapun. Misalnya, orang dapat mendengarkan stasiun radio Australia dari Eropa atau Amerika. Namun ada juga beberapa jaringan di negara lain yang membatasi penyiaran dalam negerinya sendiri karena masalah perizinan jenis musik tertentu dan iklan. Radio internet cukup populer bagi kalangan ekspatriat maupun pendengar lain karena banyaknya kepentingan serta kebutuhan yang sering kali tidak cukup baik disediakan oleh stasiun radio lokal seperti musik alternatif, hiburan maupun info-info lain yang tidak dapat diakses pada radio lokal. Seperti pada umumnya radio internet juga tetap memiliki layanan-layanan program yang terdapat dalam radio tradisional. Cara yang digunakan untuk menyiarkan radio internet adalah melalui teknologi streaming, yaitu teknologi yang dapat menerima serta mengirim informasi dari satu pihak ke pihak lain, menggunakan alat yang menerima aliran media streaming tersebut juga. Teknologi streaming ini menggunakan yaitu program komputer yang berfungsi untuk mengkompres audio maupun video berdasarkan data yang diformat melalui streaming suara ke radio internet. Format audio streaming termasuk pada tahun 1993 Carl Malamud menunjukkan Internet Talk Radio yang merupakan radio talk show tentang komputer pertama yang setiap minggu mewawancarai seorang pakar komputer. Sejauh itu, radio internet masih berupa konsep yang dibicarakan. Sampai akhir 1993, Internet Talk Radio tidak tersedia melalui multicast streaming, yaitu teknologi pengiriman informasi ke tujuan-tujuan yang telah ditentukan secara bersamaan menggunakan strategi paling efisien untuk menyampaikan pasien ke link yang ditunjukkan dengan sekali kirim, melainkan didistribusikan sebagai data suara dan pengguna komputer mengambil satu demi satu data tersebut. Manapun juga, karena Malamud merupakan pendukung utama teknologi multicasting, maka pada akhir 1994, para internet service multicasting ditunjuk untuk memulai RTFM, sebuah multicast stasiun berita radio internet. Pada Januari 1995,
Program berita RTFM diperluas untuk memasukkan suara siaran langsung, hasil sidang atau rapat di Senat maupun Parlemen. Pada bulan Maret 1996, Virgin Radio yang berada di London menjadi orang Eropa pertama yang menyiarkan program-program pada radio tradisional secara penuh di radio internet. Siaran ini menggunakan sinyal FM dan dilakukan secara langsung bersamaan di internet 24 jam sehari. Radio internet secara signifikan menarik perhatian media dari investor pada akhir 1990-an. Namun, pada tahun 1998, penawaran saham publik awal untuk Broadcastcom turun sehingga mencapai rekor dengan lompatan terbesar dalam penawaran harga saham di Amerika Serikat. Penawaran awal adalah $18 dan saham perusahaan dibuka di $68 pada hari pertama perdagangan. Perusahaan ini langsung mendapat kerugian pada saat itu juga, dan diindikasikan dalam prospek yang dibuat oleh Bursa Efek Komisi. Mereka akan mendapat kerugian untuk jangka waktu yang tidak dapat dipastikan. Oleh sebab itu, Yahoo kemudian membeli Broadcastcom pada tanggal 20 Juli 1999 sebesar $5,7 miliar. Pada tahun 2003, pendapatan dari internet musik radio adalah $49 juta. Pada 2006, angka itu naik menjadi $500 juta. 21 Februari 2007, berdasarkan survei 3.000 orang Amerika yang dikeluarkan oleh Bridge Ratings and Research, menemukan bahwa sebesar 19% dari konsumen AS yang berumur 12 tahun ke atas mendengarkan stasiun radio berbasis web. Dengan kata lain, ada sekitar 57 juta pendengar mingguan program radio internet. Hal ini menunjukkan bahwa saat ini lebih banyak orang yang mendengarkan radio internet daripada radio satelit, podcast, atau sel radio berbasis telepon gabungan. Beberapa situs-situs populer yang memiliki daftar stasiun radio streaming adalah April 2008, sebuah survei menunjukkan bahwa di Amerika Serikat, 3 dari 7 orang berusia 25-54 tahun mendengarkan radio internet setiap minggu. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2008, 13% dari populasi Amerika mendengarkan radio online, lebih banyak dibanding pada tahun 2007, yaitu 11%. Terdapat lebih dari 3.000 stasiun radio internet yang ada. Jumlah stasiun radio internet Indonesia mulai bertambah seiring perkembangan zaman dengan bermunculannya host server lokal yang menyediakan layanan radio streaming berbayar. Penggunaan radio internet sebenarnya cukup mudah, namun ada beberapa stasiun yang mengharuskan pengguna menginstal aplikasi Real Player, Winamp, dan software audio player lainnya di komputernya. Radio internet ini bisa didengarkan melalui Webcast, Winamp, Tunes, Win Media Player, ataupun mobil phone. Berikut adalah beberapa aspek penting dari perjalanan hidup dari kontribusi Cole Malamud. 1. Aktivisme teknologi dan akses informasi. Pada tahun 1990-an, Malamud mulai memfokuskan perhatiannya pada masalah akses publik terhadap informasi pemerintah dan konten teknis. Salah satu langkah besarnya adalah mendirikan sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk memfasilitasi akses gratis terhadap berbagai dokumen teknis dan informasi yang biasanya terbatas.
2. Internet Talk Radio. Pada tahun 1993, Malamud mencatat sejarah penting dengan meluncurkan Internet Talk Radio, sebuah proyek yang memungkinkan orang mendengarkan siaran berbasis internet. Program ini dikenal sebagai salah satu yang pertama yang menggunakan internet sebagai media untuk siaran radio. Dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat itu, Malamud menyiarkan berbagai program berbicara atau talk show melalui internet yang memungkinkan orang-orang di berbagai belahan dunia untuk mendengarkan. Ini dianggap sebagai langkah awal untuk mengembangkan konsep radio internet yang lebih modern. 3. Mendirikan Gate of the Week. Selain Internet Talk Radio, Malamud juga mendirikan program bernama Gate of the Week yang menjadi program pertama untuk berbicara tentang teknologi dan inovasi komputer yang disiarkan melalui internet. Program ini memperkenalkan banyak orang pada dunia teknologi informasi melalui wawancara dengan para ahli dan pionir di bidang teknologi. 4. Kampanye untuk akses terbuka. Malamud dikenal karena upayanya untuk mengakses dan menyebarluaskan informasi yang seharusnya bisa diakses publik. Salah satu proyek terkenalnya adalah perjuangan untuk mempublikasikan Kode Hukum Amerika Serikat dan standar teknis secara bebas. Ia berpendapat bahwa materi-materi ini yang sebagian besar dilindungi oleh hak cipta atau berada di balik sistem berbayar, harus tersedia secara terbuka dan gratis untuk publik. 5. Kontribusi terhadap dunia open source. Sebagai seorang pendukung besar filosofi sumber terbuka, Malamud juga turut berperan dalam berbagai proyek perangkat lunak yang mendukung distribusi bebas dan terbuka. Ia memiliki keyakinan kuat bahwa informasi dan teknologi harus dapat diakses oleh semua orang tanpa hambatan, biaya atau lisensi yang membatasi. 6. Penerbitan buku dan edukasi teknologi. Karl Malamud juga dikenal sebagai penulis yang menulis beberapa buku yang berfokus pada teknologi dan internet. Salah satu bukunya yang terkenal adalah yang memberikan panduan kepada pengguna baru untuk memahami dan mengeksplorasi dunia internet yang sedang berkembang pada masa itu. 7. Mendirikan Internet Multicasting Service atau disingkat dengan IMS. Pada 1993, Malamud juga mendirikan Internet Multicasting Service yang menjadi salah satu perusahaan pertama yang menawarkan penyiaran audio berbasis internet. IMS bertujuan untuk menyediakan platform untuk mengalirkan konten audio ke pengguna internet di seluruh dunia. Meskipun IMS tidak bertahan lama, namun ini menjadi salah satu pionir dalam membentuk dunia audio internet seperti yang kita kenal sekarang. 8. Pengaruh dan warisan. Meskipun tidak selalu menjadi wajah terkenal seperti beberapa tokoh teknologi besar lainnya, Karl Malamud memiliki pengaruh besar dalam pengembangan internet dan teknologi informasi. Ia adalah salah satu orang pertama yang melihat potensi besar internet sebagai alat untuk mengakses informasi dan media yang sebelumnya terbatas. Melalui berbagai usaha dan proyeknya, Malamud membuka jalan bagi perkembangan berbagai teknologi dan inisiatif yang mendukung akses terbuka, berbagi pengetahuan, dan penyiaran berbagai internet. Kesimpulannya,
Karl Mallamut adalah tokoh yang sangat berpengaruh dalam mengembangkan radio internet dan memajukan akses informasi di dunia digital. Meskipun radio internet berkembang dengan kontribusi berbagai pihak, proyek-proyek awal Mallamut seperti Internet Talk Radio dan Internet Multicasting Service sangat penting dalam merintis jalan bagi radio berbasis internet yang ada. Ia tidak hanya berfokus pada teknologi, tetapi juga memperjuangkan akses terbuka terhadap informasi dan pengetahuan yang bisa bermanfaat bagi masyarakat luas. Karl Mallamut adalah seorang tokoh penting dalam gerakan akses informasi terbuka dan keterbukaan data publik. Ia dikenal sebagai seorang teknolog, penulis, dan aktivis yang berkomitmen untuk memastikan bahwa dokumen hukum, data pemerintah, dan informasi lainnya dapat diakses secara gratis oleh masyarakat umum. Berikut adalah beberapa poin penting tentang Karl Mallamut. Kontribusi penting. 1. Pada tahun 2007, Mallamut mendirikan organisasi nirlaba bernama. Organisasi ini memiliki misi untuk mempublikasikan data pemerintah dan dokumen hukum yang sebelumnya sulit diakses. Proyek ini mencakup digitalisasi berbagai standar hukum, peraturan, dan dokumen pemerintah. 2. Publikasi standar hukum. Salah satu proyek terkenal Mallamut adalah membuat standar hukum seperti kode bangunan dan regulasi teknis tersedia secara bebas. Ia percaya bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengakses hukum yang mengatur mereka tanpa harus membayar biaya tinggi. 3. Mallamut bekerja untuk membuat arsip yudisial seperti dokumen pengadilan dan keputusan hukum tersedia bagi masyarakat. Salah satu tindakannya adalah mengunduh dan merilis data dari sistem pajak yang biasanya membutuhkan biaya untuk diakses. Langkah ini menuai kontroversi, tetapi ia melakukan dengan tujuan mempromosikan transparansi. 4. Internet pioner. Di era awal internet, Karl Mallamut dikenal sebagai inovator. Pada tahun 1993, ia meluncurkan stasiun radio internet pertama di dunia, bernama Internet Multicasting Service. Program ini menyediakan konten audio, termasuk siaran ilmiah dan diskusi teknologi. 5. Digitalisasi arsip publik. Karl Mallamut telah berkontribusi pada digitalisasi arsip-arsip besar seperti dokumen Kongres AS, database paten, dan bahkan dokumen-dokumen sejarah penting lainnya. Ia sering berkolaborasi dengan perpustakaan dan institusi besar untuk meningkatkan akses publik. Kontroversi. Karena pendekatannya yang sering berbenturan dengan sistem hukum dan bisnis, Mallamut sering terlibat dalam perselisihan hukum. Beberapa organisasi yang mengelola standar teknis atau dokumen hukum berbayar telah menuduhnya melanggar hak cipta. Namun, Mallamut selalu berargumen bahwa tindakannya sah dan untuk kepentingan publik. Pengaruh dan warisan. Mallamut dianggap sebagai pelopor dalam gerakan keterbukaan informasi modern. Ia menginspirasi banyak aktivis, akademis, dan teknolog untuk berjuang demi akses informasi yang lebih adil. Apakah Anda ingin tahu lebih lanjut tentang proyek tertentu atau kontribusinya yang spesifik? Baik, berikut penjelasan lebih dalam tentang teknologi yang digunakan Karl Mallamut dalam Internet Multicasting Service serta dampaknya terhadap industri media. Teknologi yang digunakan di IMS. 1. Mbon. Apa itu Mbon? Mbon adalah infrastruktur jaringan eksperimental yang dikembangkan pada awal 1990-an untuk mendukung transmisi audio dan video melalui internet. Teknologi ini memungkinkan pengiriman data ke banyak pengguna secara bersamaan tanpa harus mengirim salinan terpisah ke setiap pengguna. 2. Protokol multicast. Cara kerja.
Multicast memungkinkan data dikirim ke kelompok tertentu seperti pendengar radio internet tanpa membebani seluruh jaringan. Dalam konteks IMS, ini digunakan untuk menyiarkan audio secara efisien ke banyak pendengar. 3. Sistem penyimpanan dan distribusi digital. IMS menggunakan teknologi penyimpanan digital untuk menyimpan dan mendistribusikan rekaman audio dari sumber seperti perpustakaan Kongres dan arsip nasional lainnya. Ini adalah salah satu penggunaan awal digitalisasi arsip untuk distribusi global. 4. Format audio awal. IMS menggunakan format audio sederhana karena teknologi kompresi seperti MP3 belum populer pada saat itu. Meski kualitas audionya terbatas, ini cukup untuk demonstrasi konsep radio internet. Dampak IMS terhadap industri media. 1. Inspirasi untuk streaming modern. IMS membuktikan bahwa audio dapat disiarkan melalui internet, membuka jalan bagi layanan streaming modern seperti Spotify, Apple Music, dan YouTube. Teknologi multicast yang digunakan di IMS memengaruhi pengembangan protokol yang mendukung streaming audio atau video. 2. Evolusi podcasting. Program seperti Get of the Week dapat dianggap sebagai cikal bakal podcasting modern. Format wawancara mingguan yang dapat diakses secara global melalui internet menjadi inspirasi bagi format podcast yang populer saat ini. 3. Digital arsip. Dengan mendigitalisasi dan menyebarluaskan arsip audio dari lembaga seperti Perpustakaan Kongres, IMS menunjukkan pentingnya akses terbuka ke konten budaya dan sejarah. Ini mendorong digitalisasi besar-besaran di perpustakaan dan museum di seluruh dunia. 4. Pengembangan infrastruktur jaringan. Proyek ini mendorong penelitian lebih lanjut dan efisiensi jaringan dan multicast. Warisan IMS dan media digital. Meskipun IMS tidak bertahan lama, pengaruhnya tetap terasa hingga sekarang. Berikut adalah beberapa warisan pentingnya. Konsep radio internet menjadi dasar untuk layanan seperti iHeartRadio dan Tunnel. Digitalisasi arsip publik memengaruhi institusi besar untuk membuka akses ke koleksi mereka. Model distribusi global membuktikan bahwa konten bisa didistribusikan secara global tanpa batasan geografis. Cara kerja radio internet. 1. Digitalisasi audio. Konten audio seperti musik atau siaran langsung diubah menjadi format digital. 2. Pengiriman melalui internet. Data audio digital ini kemudian dikirimkan melalui protokol internet menggunakan teknik yang dikenal sebagai streaming. 3. Penerimaan oleh pengguna. Pendengar dapat mengakses siaran ini melalui perangkat yang terhubung ke internet, seperti komputer, smartphone, atau perangkat lain yang mendukung streaming audio. Keunggulan radio internet. Jangkauan global. Tidak terbatas oleh batasan geografis atau kekuatan sinyal, memungkinkan pendengar di seluruh dunia untuk mengakses siaran. Beragam konten. Menawarkan berbagai jenis konten yang mungkin tidak tersedia di radio tradisional, termasuk genre musik khusus, podcast, dan siaran komunitas. Interaktivitas. Beberapa layanan radio internet memungkinkan interaksi langsung dengan pendengar melalui fitur seperti obrolan langsung atau permintaan lagu. Perkembangan terkini. Dengan meningkatnya kecepatan internet dan penetrasi perangkat pintar, radio internet telah menjadi semakin populer. Banyak stasiun radio tradisional kini juga menawarkan streaming online untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Selain itu, platform seperti Spotify, Apple Music, dan Pandora telah menggabungkan konsep radio internet dengan layanan musik on demand, memberikan pengalaman mendengarkan yang lebih personal dan fleksibel. Secara keseluruhan, radio internet telah merevolusi cara kita mengakses dan menikmati konten audio.
menawarkan fleksibilitas dan aksesibilitas yang tidak dimiliki oleh radio tradisional. Selain Karl Mallamut, yang dikenal sebagai pelopor radio internet dengan mendirikan Internet Multicasting Service pada tahun 1993, beberapa tokoh dan inisiatif lain juga berperan penting dalam pengembangan radio internet. Berikut adalah beberapa tokoh dan entitas yang berperan dalam menciptakan dan mengembangkan radio internet. Perlu dicatat bahwa perkembangan radio internet adalah hasil dari kontribusi banyak individu dan inovasi teknologi selama bertahun-tahun. Setelah inisiatif awal oleh Karl Mallamut dan lainnya, teknologi dan aksesibilitas internet terus berkembang, memungkinkan munculnya berbagai platform radio internet dan layanan streaming yang kita kenal saat ini. Karl Mallamut lahir pada 2 Juli 1959 di Amerika Serikat. Berikut adalah perjalanan hidup dan karirnya dari awal hingga sekarang. Masa muda pendidikan. Karl Mallamut tumbuh dengan ketertarikan besar pada teknologi dan informasi. Detail pendidikan formalnya tidak terlalu banyak dipublikasikan, tetapi Mallamut memiliki latar belakang yang kuat di bidang teknologi dan pengembangan perangkat lunak. Karir awal. Pada tahun 1990-an, Karl mendirikan Internet Multicasting Service yang dikenal sebagai stasiun radio internet pertama di dunia. Dia memainkan peran penting dalam membuat basis dan edge tersedia secara daring, sehingga mempermudah akses publik terhadap dokumen keuangan perusahaan. Pada tahun 2007, Karl mendirikan organisasi nirlaba yang mendorong akses bebas ke informasi publik, termasuk dokumen hukum, regulasi, dan standar teknis. Dia berfokus pada ide bahwa hukum dan informasi publik harus bebas diakses oleh semua orang. Kontribusi dan proyek penting. 1. Internet 1996 World Exposition, sebuah proyek besar untuk merayakan perkembangan internet. Penghargaan. Pada tahun 2009, Mallamut dianugerahi usahanya dalam mendukung domain publik. Ia terus mendapat pengakuan dari komunitas teknologi dan hukum karena didedikasikannya terhadap transparansi dan akses informasi. Saat ini, Karl Mallamut tetap aktif memimpin. Dia terus berjuang untuk memastikan dokumen hukum, standar teknis, dan informasi pemerintah dapat diakses secara bebas oleh masyarakat di seluruh dunia. Perjalanan Karl Mallamut mencerminkan dedikasi tanpa henti dalam memperjuangkan akses terbuka terhadap informasi publik sebagai hak dasar semua orang. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.